Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari Dewi dengan NIM 12160000149 dari kelas 2E Psikologi akan menjelaskan mengenai uji cokran dari statistika inferensial. Uji cokran merupakan perluasan dari uji McNemar dan digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih sampel berbeda signifikan dalam hal proporsi atau frekuensinya. Uji ini menggunakan data minimal berskala nominal yang bersifat dikotomi, misalnya sukses atau gagal, dan sebagainya. Adapun fungsi dari uji cokran sendiri yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan, yakni berasal dari populasi yang sama. Untuk spesifikasinya yaitu data observasi berskala ukur nominal dikotomi, misalnya sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan sebagainya. Untuk statistik ujinya yaitu sampel besar Q mendekati distribusi C kuadrat dengan DB sama dengan K dikurang 1, di mana K merupakan jumlah kelompok sampel maka Q dihitung dengan rumus. Nah, untuk rumusnya ini yang ada pada sebelah kanan PPT dengan GJ yaitu jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J dan LI jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Lalu untuk kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika nilai atau 4 Q hitung Q tabel p-value nilai Q tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Dan di sini diberikan contoh kasus soal di mana seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara pertama menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Dan wawancara kedua menunjukkan kehormatan, kehati-hatian, dan kesopanan. Sedangkan wawancara ketiga menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Nah, pewawancara ditugaskan untuk menguji 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada satu kelompok lainnya, dan wawancara 3 kepada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikan 1% untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Untuk solusi pertama yaitu mengenai hipotesis statistik yang terdapat 2 asumsi. Asumsi pertama yaitu H0 di mana 1 sama dengan 2 sama dengan 3, yaitu peluang jawaban ya sama pada 3 jenis pewawancara. Untuk H1 yaitu 1 tidak sama dengan 2 dan tidak sama dengan 3. Peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Nah, untuk taraf signifikannya itu 1%. Di sini mohon maaf saya salah untuk mencantumkannya. Yang benar itu 1%. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu mengenai statistik uji menggunakan aplikasi SPSS, di mana ketiga kolomnya itu diisikan wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Untuk kolom wawancara 1 values-nya yaitu 0, tidak, dan 1, ya. Begitupun dengan kolom wawancara 2 dan 3 values-nya sama dengan kolom wawancara 1. Nah, untuk measure-nya ketiga-tiganya yaitu nominal. Untuk langkah selanjutnya yaitu ubah variabel view ke data view. Nah, di sini kalian bisa memasukkan data yang tadi ada pada tabel contoh kasus soal untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Jika sudah memasukkan datanya secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengklik analyze yang berada pada posisi atas, lalu mencari tulisan non-parametric test dan mengklik correlate samples. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, pada awalnya data-data tersebut berada pada kolom sebelah kiri. Namun untuk diuji maka harus dipindahkan ke kolom sebelah kanan, lalu mengklik tulisan cokran yang berada pada bawahnya, lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul hasil output dari uji Cochrane test yang ada 2.
Namun yang kita gunakan yaitu tes statistiknya karena ada nilai signifikan atau field value-nya. Nah, hasil uji statistik ini bisa menghasilkan kriteria uji berdasarkan SPSS, di mana Ki hitung sama dengan 16,667 gitu. Nah, di sini juga nilai signifikannya yaitu sebesar 0,000, yakni lebih kecil dari nilai 0,01. Di sini maaf ya, ada kesalahan dalam penulisan. Maka dalam hal ini H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari alfa. Lalu untuk kesimpulannya, peluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Nah, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.